Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus. Karena Dan kenapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? kamu tahu nggak dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Nah, itu yang saya bingung. Apakah dosa menghujat Roh Kudus tadi kan disentil dikit tentang apa? Dosa bunuh diri, bahwa dia nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, nggak bisa mengklaim keselamatan itu. Ya. Di situ saya bingung. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus. Karena karya Roh Kudus itu adalah memberitakan Yesus. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 berkata, apabila Roh Penolong itu datang kepada kamu, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi kalau kita menolak Injil Yesus Kristus yang adalah karya dari Roh, maka kita menghujat Dia. Karena konteksnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni, karena pada saat ia mengusir setan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu datang ke Galilea, kemudian melihat dia melakukan perbuatan ajaib itu. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi itu bahwa melalui mujizatnya Yesus Kristus, dialah Mesias yang sesungguhnya. Dalam arti lain, Roh Kudus itu menyadarkan dan menginjili orang Farisi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tetapi mulut orang Farisi mengatakan bahwa dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya apa? Suara Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka yang bersaksi tentang apa yang mereka lihat itu mereka hujat dan mereka sangkali dengan berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus sampai dia mati. Dengan ditolaknya Kristus sampai dia mati, maka tidak ada pengampunan bagi dosa-dosanya. Makanya dikatakan hujat terhadap Roh Kudus itu tidak terampuni. Begitu. Nah, bunuh diri juga demikian. Ya, bunuh diri itu artinya kita itu mengakhiri hidup kita sebelum pada waktunya. Tapi Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa kamu harus tetap di dalam aku. Artinya kita harus beriman di dalam Kristus sampai kita mati. Nah, apakah dengan membunuh diri kita sendiri, kita sedang beriman kepada Yesus atau tidak? Kalau kita membunuh diri kita sendiri, artinya kita adalah orang yang tidak beriman kepada Kristus. Gitu. Jadi itu tidak diampuni. Sama halnya seperti menghujat Roh Kudus tadi. Gitu, ya. Jadi takaran dosa ada atau enggak? Tidak ada. Bagi orang yang percaya. Ya, bagi orang percaya Roma 8 penghukuman tidak ada lagi bagi mereka orang percaya. Berarti tidak terkecuali Yudas. Ya, bagi semua orang takaran dosa itu tidak ada sebenarnya. Dosa itu tetap dosa. Satu titik pun dosa yang kamu perbuat itu sudah cukup melemparkanmu ke perapian yang menyala-nyala. Tidak perlu dosa besar. Gini, maksudnya gini ya. Dosa membunuh sama dosa berbohong sama enggak? Ya, kamu tetap dihukum oleh karenanya. Berarti dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Dosa itu kuasa. Dosa itulah yang membuat kamu melakukan perbuatan dosa. Kalau di dalam kamu tidak ada dosa, kamu tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Gitu. Ya. Ya, dosa tetap dosa. Makanya semua orang di semesta ini pasti berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa kecuali Kristus sendiri. Karena memang dia datang dari yang kudus. Dia tidak datang dari benih laki-laki.
Dia dikandung dari Roh Kudus. Bunda Maria yang mengandungnya pun itu dikuduskan. Makanya tak seorang pun yang dapat membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu berdosa. Tak satu pun yang bisa buktikan dia bersalah. Kalau itu. Tetapi kita semua oleh karena kebenarannya itu ditelanjangi dan didapati berdosa. Ya. Jadi takaran dosa itu enggak ada. Kamu mau nakar berapa? Ya. Orang ketika dia berbohong saja, dia sudah berdosa. Maka dia harus dibuang. Ketika penghakiman nanti nggak ada yang ditakar, lu dosanya gini, lu dosanya gini, lu dosanya gitu, lu dosanya Pada hari gini. penghakiman nanti Roma 2 ayat 16 semua akan ditelanjangi. Tetapi yang didapati tidak beriman kepada Kristus akan dibuang ke perapian. Karena satu dosa dan segunung dosa, yang kamu butuhkan hanya satu pribadi untuk menyelesaikannya, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada usaha apapun manusia untuk Nggak ada usaha apapun dari membuat manusia. dosanya dihapuskan. Tidak ada. Tidak ada. Makanya Tuhan Yesus itu dengan tegas berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa I am He, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dosa, sekarang saya tanya, dosa penjahat yang disalibkan di samping Yesus dengan dosa Rasul Petrus, itu gedean yang mana? Rasul Petrus atau yang disalibkan di sebelahnya? Sama. Pasti lebih jahat si ini dong, si pembunuh yang di sampingnya. Yang pembunuh. Tetapi meskipun dosanya sama, meskipun perbuatan jahat yang di samping Yesus itu lebih banyak dengan Rasul Petrus, tapi sama-sama masuk surga nggak? Masuk. Sama, karena mereka memperoleh pengampunan dari satu pribadi yang sama. Jadi sebanyak apapun dosa orang, makanya dikatakan meskipun dosamu merah seperti kain kemeja, meskipun itu simbol, tapi ketika dia sudah percaya kepada Kristus, maka imannya itulah yang akan menyelamatkan dia. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia akan dihukum menurut dosa-dosanya itu. Karena keadilan Allah menuntut Allah melakukan itu. Gitu loh. Ya. Tapi terkadang disalahgunakan loh Elia. Ya, yang penyalahgunaan itu hal lain ya. Yang praksisnya. Tapi yang benarnya begitu. Kan waktu pembunuh yang di sebelah Yesus itu dia langsung mengaku, langsung dosanya diampuni, langsung ke surga. Betul? Artinya imannya dia yang menyelamatkan dia. Begitu juga kita. Ketika Ya, kita menganggap emang kita tersalib. pengampunan itu ada. Bagi kita pengampunan itu ada kalau kita menghidupi dosa. Bedakan. Jangan disamakan konteksnya. Dia sedang tergantung di atas kayu. Dia tidak punya waktu untuk melakukan ini itu. Tapi kalau kita mengaku kita beriman, tapi perbuatan kita suka menghina orang, suka mencaci orang, suka ngejek orang, suka menista orang lain, itu tidak ada gunanya. Percuma. Makanya itu percuma. Artinya buah iman itu tidak ada. Gitu loh. Kita mengaku kita percaya Yesus, kita mengaku kita begini. Tapi kita suka menghina, kita suka mencaci, kita suka menista orang. Itu nggak berguna. Gitu. Itu nggak berguna. Tapi yang di samping Yesus itu kan pada konteks dia sedang tersalib. Dia tidak punya waktu untuk berbuat baik, melakukan apa yang dia imani. Sedangkan dia sendiri oleh kepercayaannya itu beroleh keselamatan langsung dari Tuhan kita. Hari itu juga begitu, ya. Ya, makasih ya. Jadi bedakan konteksnya, jangan disama-samain ya. Jangan sesat dalam pengertian bahwa oke, kita nggak perlu berbuat apa-apa agar selamat, enggak. Kalau kamu mengaku beriman tetapi buah hidupmu tidak ada, artinya kamu tidak beriman. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kamu mengatakan saya sudah sembuh, tapi kamu tidak bisa jalan kaki, artinya kamu tidak sembuh. Orang yang mengaku dia beriman tapi tidak ada buah-buah hidupnya, artinya dia tidak beriman. Kita bisa berdosa, kita semua orang berdosa. Kita punya masa lalu yang kotor, punya kehidupan yang kotor dan lain sebagainya.
Tapi ketika kita sudah mengenali Kristus dan memutuskan untuk bertobat di dalam Dia, maka kita harus mulai meninggalkan itu semua sampai ketika kita mati didapati di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah yang Tuhan mau. Gitu ya.